Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Alfa Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat Harian Serambi Indonesia dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, Serambi Indonesia mengangkat mengenai Aceh pecahkan rekor PON. Ini juga terkait mungkin pernah kita angkat mengenai PON ini sendiri pada hari Senin yang lalu. Tapi kemudian mengapa kemudian kita angkat ini menjadi headline pada hari ini? Akan langsung kita perbincangan bersama dengan redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia, Bung Arif Ramdan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bung Arif. Sore, Alfa. Baik, ini mungkin langsung saja. Mengapa kemudian kita angkat ini menjadi headline sementara banyak sekali berita yang masuk ke meja redaksi? Ya, pertama ini apresiasi atlet-atlet kita yang sedang bertarung di PON di Jawa Barat. Yang kedua, kemudian juga ini warna baru setelah 27 tahun Aceh nyaris tenggelam di dunia olahraga PON itu. Ya. Nah, ini 8 emas itu raihan yang cukup baik dari target yang ditentukan oleh Target ditentukan adalah 7 jadi melampaui 1 ya. Ini kita patut apresiasi kerja keras teman-teman di Bandung ya yang sedang bertarung membawa nama harum Aceh. Nah, ini kenapa kita angkat ya luar biasa ya di tarung derajat. Kita kemarin juga di detik-detik mau selesai PON menyumbangkan juga emas ya. Kemudian beberapa hari yang lalu juga di angkat besi Kipter Aceh kita juga mendapatkan medali emas. Ini sesuatu yang cukup harus kita apresiasi lah. Dunia olahraga di Aceh setelah 27 tahun nyaris tidak punya prestasi yang cukup membanggakan seperti itu. Ada berapa cabang olahraga yang menyumbangkan medali untuk Aceh? Angkat besi 2 emas, kemudian tarung derajat 2 emas, panahan 1, terjun payung kemarin 1 emas, dan itu juga rekor yang cukup bagus, beberapa kali putaran di udara yang cukup menarik ya. Kemudian juga taekwondo satu emas, kempo kemarin Kenzi kita punya satu emas. Ada 7 perak, juga ada 9 perunggu. Ya. Ada banyak sekali sebenarnya medali yang dapat kita raih pada tahun ini dibandingkan dengan PON pada tahun sebelumnya. Iya, ini ada track record kita sejak awal PON ini berlangsung. Ya, kita prestasi kita ya terus bergerak sebetulnya. Cuman ini yang 2016 ini pembinaannya agak cukup bagus. Memang kalau lihat hasil ya karena target kita 7 ya, 7 emas, tapi kemudian melampaui 1 menjadi 8. Ya ini berkah lah. Tapi itu juga tidak bukan target seperti daerah-daerah lain yang mentargetkan juara umum gitu. Aceh ini melihat di raihan emas. Sekarang juga beberapa daerah kita lihat peraihan pada jumlah medali. Tidak lagi ketika dulu orang mengejar juara umum ya. Ini sekarang di raihan medali emas terbanyak ya. Ada beberapa cabang. Jumlah medali yang sudah kita raih kita terletak di peringkat keberapa untuk nasional? Untuk nasional hari ini kita pada posisi kemarin? Ke-17. 17 ya, masih menangkah ke atas. Tapi kita udah terakhir, sudah ada lagi pertandingan yang bisa kita ambil emas lagi ya. Kita di detik terakhir kemarin di tarung derajat, makanya kita apresiasi. Foto juga kita tampilkan dua-duanya di jelang akhir penutupan PON. Ada Kenzi kita punya siapa Meta ya. Setelah sebelumnya Lefter Aceh juga mendapatkan medali yang sama emas. Tetap berarti dari ini Kempo sendiri dari tahun ke tahun tetap mendapatkan medali emas seperti itu. Bagaimana respon dari masyarakat sendiri Bu melihat prestasi dari para atlet ini? Ya, masyarakat tentu bangga ya, tapi kemudian ya kebanggaan masyarakat itu juga harus direspon juga oleh pemerintah bahwa kita sebetulnya mampu. Sehingga nanti bagaimana pembinaan dari pemerintah dalam hal ini di bidang olahraga mensupport lah beberapa cabang-cabang unggulan yang Aceh sebetulnya bisa menang di situ. Kemarin juga Anggar seharusnya kita punya itu, tapi untuk tahun apakah kemudian mungkin sebelumnya Anggar sudah pernah mencetak prestasi kemudian kelas kita kelasnya internasional loh, di Anggar itu juga cukup bagus, tapi kenapa di PON ini kita tidak dapat itu. Nah, beberapa cabang yang lain yang pasti juga pemerintah melakukan pembinaan yang anggarannya juga harus lebih disupport ya. Apalagi ini melihat yang tidak ini kan kayak Kenzi ya. Kenzi seharusnya juga lebih disupport lagi. Kalau tarung derajat oke, tiap ada event-event selalu menang, selalu membawa pulang emas. Nah, dengan raihan-raihan seperti ini pemerintah juga punya target-target ke depan untuk PON-PON yang akan datang, juga untuk laga-laga pertandingan olahraga yang akan datang lebih dimaksimalkan. Seperti pelari Aceh kemarin kan sudah
sudah pasti akan ikut SEA Games di Malaysia karena kan dia meraih 1 emas seperti itu. Yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah sendiri, apa bantuan-bantuan mungkin seperti itu dari pemerintah? Yang kita tahu selama ini kan ya bonus ya, itu kan bonus cuma bonus itu kan penghargaan spontanitas ketika seseorang meraih emas. Tapi sebetulnya ada penghargaan atau support yang harus diberikan yang memang rutin, continue terus. Selama ini ada pembibitan atletnya, pembibitan di beberapa cabang olahraga juga harus mulai dilakukan mulai sekarang. Ini targetnya jika PON di Jawa Barat ini 8 emas melampaui target yang ditentukan, PON yang akan datang juga harus lebih dari itu. Artinya tiap tahun terus naik dan jadikan barometer untuk pembinaan berikutnya seperti itu. Baik, ini secara umum Aceh pecahkan rekor pada PON tahun ini. Kemudian bagaimana jika kita lihat per cabang olahraganya, apakah ada penurunan prestasi seperti itu, Bu? Kalau kita melihat tidak turun sebetulnya, tidak turun, tapi ada beberapa cabang tadi yang tidak dapat. Drum band sebetulnya kemarin berpeluang mendapatkan emas, tapi karena kita melihat PON Jawa Barat ini agak banyak persoalan juga ya, sehingga kemarin yang drum band Aceh itu menolak menerima medali. Nah, bukan hanya kita saja, beberapa kontingen lain juga protes. Kita sebenarnya berpeluang di situ, tapi juri ya menentukan lain. Makanya kemarin menolak mengambil medali tersebut. Oke, menarik sekali. Memang sebenarnya banyak pemerintah mengenai PON di Jawa Barat sendiri. Baik, kita masih terus mengapresiasi. Mungkin kapan dijadwalkan akan pulang para atlet-atlet ini, Bu? Belum dapat kabar, tapi saya pikir kalau sudah selesai PON ngapain juga di sana. Saya pulang memuas dan kita berharap pemerintah juga menyambutnya dengan seremoni lah, rasanya bagus. Kalau bisa ya ke bandara, seremoninya kita hargailah mereka membawa nama baik Aceh ya. Baik, kita juga beralih kepada berita selanjutnya mungkin yang ada di bagian halaman depan. Itu terkait dengan tes baca Al-Quran yang mungkin kemarin sudah dilaksanakan. Itu dari untuk Cawagup, untuk Cagup, kemudian Cawagup juga untuk dari Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota juga. Bagaimana proses ini terjadi? Untuk Cagup, Gubernur kemarin di Mesir Raya berjalan lancar dan masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana calon gubernurnya, calon wakil gubernurnya dites membaca Al-Quran. Tapi kita angkat 2 kasus di Aceh Jaya dan di Nagan Raya, di mana prosesnya cukup menarik ya. Di Aceh Jaya tiba-tiba menjelang dipanggil sakit gitu. Dia sudah hadir di situ. Ini Sapriantoni ya, salah satu calon bupati di Aceh Jaya, kemudian tidak jadi tes baca Al-Quran karena di foto kita lihat menjelang tes sakitnya tambah parah gitu. Infus sudah disediakan di situ. Dan yang paling menarik sebetulnya di Aceh Barat kita tidak sebut Nagan Raya ya, kita tidak sebutkan namanya, membaca Al-Qur'annya teks Latin gitu. Ini menjadi informasi menarik dan menjadi perbincangan hangat di kabupaten tersebut. Jadi membaca Al-Quran bukan teks Arabnya tapi teks Latinnya, dan itu luar biasa diselip di antara halaman-halaman Al-Quran. Kita tidak tahu apakah pelaku ini merasa tidak diketahui, tapi masyarakat dengan sangat mudah bahkan mengambil dengan kamera-kamera handphone lah, kamera. Berarti masyarakat sekitar juga mengetahui. Kita bisa melihat di belakang ini ada banyak orang berdiri, di foto lain ada banyak orang yang berdiri yang bisa dengan leluasa mengambil foto itu. Harusnya ini menjadi atensi tersendiri untuk kita. Betul, ya KIP juga Panwasli di situ harus melihat ini sebagai temuan baru, apakah nanti ini lulus atau tidak ya. Bisa menjadi salah satu syarat dia ditetapkan menjadi calon bupati atau wakil bupati di kabupaten kota. Baik, terkait juga mungkin dengan informasi politik menuju pilkada masih hangat sekali kita perbincangkan, bagaimana fokus kita lihat ke depannya? Masih ada tes baca Al-Quran di beberapa daerah, termasuk juga di Aceh Timur. Kita akan melihat progresnya di Kota Banda Aceh juga. Tes baca Al-Quran digelar juga, dan kita ikuti ini sebagai tahapan pilkada yang akan terus berjalan sampai hari H nanti, seperti itu. Baik, mari sekali kita berbincangkan tadi mengenai PON juga, raihan prestasi kita yang sangat meningkat pada tahun ini, juga mengenai tes baca Al-Quran. Kita akan terus menantikan informasi-informasi lanjutan dari Serambi Indonesia. Terima kasih Bung Arif untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik.